Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global berdampak pada kebebasan di media sosial. Kebebasan tersebut seringkali digunakan untuk menebar fitnah, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Tidak sedikit berita-berita bohong atau yang tidak kenal dengan hoax digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah kepada terjadinya keributan, tidak pastian informasi dan ketakutan. Menyadari bahaya yang tersebut, anak pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional pada tahun 2017 silam. Peredaran hoax mudah terjadi, terutama di masyarakat yang tingkat literasinya masih sangat rendah. Biasanya mereka menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan. Mereka bahkan menyebarkan tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Masyarakat akhirnya terjerumus dalam kesimpangsiuran berita, provokasi, dan rasa saling curiga. Menghadapi masyarakat tersebut, kiranya penting kita untuk melihat pandangan Islam dalam menyikapi masalah ini. Untuk itu, dalam kesempatan yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan syarat Al-Quran dengan judul Menangkal Informasi Hoax Menurut Islam. Sebagai rujukan syarat ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nur ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong adalah golongan kamu. Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap orang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu. Dan siapa mengambil bagian yang tersebar di dalamnya di antara mereka bagian azab yang besar. Dewan Hakim, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ayat di atas jika kita kaitkan dengan berita bohong atau yang kita kenal dengan dari asbabun nuzulnya sebagaimana diungkapkan oleh Imadu Al-Dinabu Al-Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Quran Al-Azim, bahwa sebuah peristiwa yang kita kenal dengan hadisul ifki atau kabar bohong yang menimpa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya tuduhan zina terhadap Aisyah istri Rasulullah ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan muslimin. Saat di perjalanan, Aisyah merasa kehilangan kalungnya. Namun saat dia mencari kalung hilang tersebut, pasukan muslimin malah meninggalkan dan mengira Aisyah sudah bersama mereka. Aisyah yang tertinggal, ia kemudian kebingungan dan tertidur akibat rasa ngantuknya. Kemudian seorang sahabat bernama Syahwan bin Al-Mu'ad Al-Sulami Al-Dakwani melihat istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan mengantarkan Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum muslimin. Namun setelah terjadi peristiwa ini, banyak sekali orang-orang malah ramai-ramai membicarakan tentang Aisyah. Hingga selama sebulan Aisyah merasa ada yang beda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyakipinya. Bahkan hendak mendiskusikan untuk menceraikan Aisyah atas hal ini. Aisyah terus mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang apa yang telah terjadi. Hingga turunlah Quran surah An-Nur ayat 11 yang menjawab kegelisahan ini. Dari penjelasan dan riwayat di atas dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sebenarnya kasus hoax yang melanda di Indonesia akhir-akhir ini atau sesuatu yang baru. Jauh sebelumnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah beredar serupa berita hoax. Bahkan fenomena ini terjadi terhadap keluarga Nabi Muhammad sendiri. Menanggapi hal itu, Allah memberikan sebuah jawaban kepada umat manusia untuk tidak berbuat dalam kerugian dalam menyebarkan kebohongan. Bahkan zaman Rasulullah banyak sekali orang-orang yang mendapat gelar Al-Kazab yang menjadi sumber hoax pada masa itu. Mulai dari memfitnah keluarga Rasul, mengaku sebagai nabi, bahkan upaya memasukkan ayat suci Al-Quran. Padahal ancaman bagi pembuat dan penyebar kebohongan telah jelas disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya sesungguhnya kedustaan akan membawa kepada keburukan, dan sesungguhnya keburukan akan membawa kepada api neraka. Dan sesungguhnya seseorang jika dia berdusta dan membiasakan dirinya berdusta, maka ditulis di sisi Allah bahwa dia adalah pendusta besar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dewan Hakim, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya peredaran hoax tersebut, maka masyarakat awan akan banyak dirugikan.
Bahkan sejarah Islam mencatat bahwa fenomena hoax juga sudah sering meragukan umat Islam. Terlebih malah sudah berusaha memasuki teks suci Al-Quran, namun tidak berhasil. Karena Allah telah menjamin keaslian Al-Quran. Akan tetapi kebohongan terus menyusup ke dalam penafsiran Al-Quran. Makna Al-Quran pernah disampingkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Lalu bagaimana Islam menuntut kita untuk menangkal informasi hoax yang sangat berdampak negatif ini? Yang pertama, melakukan bertabayun semua informasi yang diterimanya. Terhadap kata tabayun ini At-Tabari memahaminya dengan prinsip endapkanlah dulu, jangan terburu menerimanya. Dengan demikian kita akan selamat dari bertindak bodoh atau bijahalah, yang tentu saja dampaknya akan sangat buruk di kemudian hari. Seperti sekarang, berita bohong sangat mengkhawatirkan kehidupan umat manusia pada sampai tingkat keamanan dan ketertiban umum. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komunikasi verbal maupun tulisan, di media sosial, sikap tabayun harus senantiasa kita utamakan sebelum mengambil kesimpulan apalagi tindakan, sehingga rahmat Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika dan seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah, telitilah dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya kepada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Dewan Hakim, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kata tersebut ada dua kunci. Pertama berita, kemudian kedua fasik. Berita dimaksud tentu saja memiliki nilai urgensi yang sangat penting di kehidupan umat manusia. Kedua, fasik menunjukkan bahwa berita itu disampaikan oleh orang yang keluar dari ketaatan Allah atau telah bermaksiat. Jika demikian,
langkah yang mesti diambil ialah tabayun, alias telitilah dulu. Jadi, di dalam komunikasi verbal maupun tulisan, di media sosial, bebas sikap tabayun harus senantiasa kita utamakan sebelum mengambil kepastian apalagi tindakan. Dengan demikian, rahmat Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Kemudian sikap kita sebagai umat Islam agar terhindar dari informasi hoax. Yang kedua adalah menghidupkan nalar dan berpikir kritis. Bernalar adalah proses sistemis yang sangat untuk memperoleh kesimpulan atau pengetahuan dapat bersifat ilmiah dan tidak ilmiah. Lebih jauh ditegaskan, bernalar akan membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Yang kedua, bijak bermedia dan menjauhi akun bersifat anonim. Agar selamat dari berita bohong, abaikan berita-berita yang bersifat anonim di media sosial. Gunakan media tersebut sebagai media dakwah dan selalu selektif terhadap akun-akun yang menyebarkan berita. Rujuklah akun-akun yang menyebarkan berita jika kita butuh informasi penting terupdate soal apapun. Rujuklah mereka yang bisa kita jamin komitmennya terhadap kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Dengan demikian, insya Allah kita akan selamat dari informasi hoax yang menyesatkan. Dewan Hakim, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari syarah singkat ini, pertama, peredaran informasi hoax ada di sekitar kita. Kemudian terhadap persatuan dan kesatuan memproduksi informasi serta menyebarkannya membuat kita harus senantiasa berhati-hati agar kita memperoleh kepastian baru. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya hoax sangat berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan. Bahkan dapat menimbulkan percah belahan di kalangan umat. Dan yang ketiga, sebagai umat Islam, kita mesti bertabayun, berpikir kritis, dan menjauhi akun yang bersifat anonim agar kita terhindar, agar kita dapat menangkal informasi hoax yang menyesatkan. Dewan Hakim, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah syarahan singkat ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, atas segala perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.